Bab 10. Kemunduran. Permasalahan Kerajaan Ottoman. Sejarah Islam seolah berputar. Pada abad ke-7 dan ke-9, Islam bersemi di gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan paling kuat di bumi. Periode kehancuran akibat invasi abad ke-11 hingga ke-13 membalikannya sehingga dunia Islam tercerai-berai secara politik, ekonomi, dan sosial. Kebangkitan Kerajaan Ottoman, Safavid, dan Mughal pada abad ke-15 dan ke-16 sekali lagi menandai kebangkitan kekuatan Islam di panggung dunia. Menjelang 1520-an, Kerajaan Ottoman bahkan mampu menyentuh pinggiran Eropa Tengah Wina. Walaupun gagal merebut kota tersebut, mereka telah menjadi kerajaan utama di Eropa. Alasan utama dan paling menggamblang atas kemunduran Ottoman adalah mereka tak mampu lagi mendapatkan kemenangan meyakinkan di medan perang. Di awal sejarahnya, Ottoman memiliki keunggulan teknologi yang jelas dibandingkan musuh-musuhnya. Merekalah yang kali pertama memanfaatkan meriam besar untuk meruntuhkan dinding kota, ataupun meriam yang kecil yang lebih mudah diangkut dan kemudian berkembang menjadi senapan. Tak butuh waktu lama bagi Eropa lain untuk mengadopsi teknologi serupa. Dengan mengambil keunggulan yang dimiliki Ottoman di medan perang, berhubung dengan berbagai hal tersebut, dengan sikap pejuang yang gigih yang dibangun dengan Osman di Beylik kecil, mulai pudar saat kerajaan semakin besar dan semakin stabil. Akan tetapi yang lebih penting bagi kerajaan ini, ukurannya yang sudah mencapai tingkat maksimum. Tradisi pengiriman pasukan tahunan dari Istanbul seperti musim semi menyebabkan pasukan otonom paling berhasil di wilayah yang dapat dicapai sebelum musim gugur, terutama di wilayah di utara yang bisa lebih cepat mengalami musim dingin. Contoh utamanya, pengepungan Wina pada 1529, pasukan Ottoman meninggalkan Istanbul dan Dimayan dan berjalan melintasi Balkan sepanjang musim panas sampai di Laut Tombok Wina pada akhir September. Keadaan ini memberikan waktu beberapa minggu saja bagi Sulaiman untuk mengepung sebelum akhirnya kembali ke Istanbul. Masalah logistik menyebabkan pasukan Ottoman tidak lebih maju jauh dari Hungaira. Akibatnya wilayah berbahasa Jerman di Eropa Tengah selalu tak terjangkau oleh tangan Ottoman. Usaha yang sama ke Wina pada 1683 juga berakhir dengan kegagalan. Yang paling signifikan dalam sejarah Ottoman kemudian, Sultan yang dipaksa dalam perjanjian untuk mengakui dan melindungi orang Kristen di kerajaannya. Ottoman sudah melakukannya sesuai dengan hukum Islam dan sistem milet. Yang paling penting dari persyaratan ini, perlindungan terhadap orang Kristen dipaksakan oleh kekuatan luar. Sepanjang 1700-an dan 1800-an, negara-negara Eropa akan menggunakan konsep serupa untuk memecah lebih jauh wilayah Ottoman menuju keruntuhan. Selama masa perkembangan 1300 hingga pertengahan 1500-an, operasi militer Ottoman memberikan dividen besar secara ekonomi dan politik, sehingga menciptakan kerajaan pan-etnis yang mendapatkan keuntungan dari pempasan perang. Dengan berakhirnya penaklukan pemerintahan Ottoman harus mencari landasan baru untuk membangun ekonomi. Perubahan fundamental bentuk kerajaan semacam ini akan selalu sulit diatasi. Tetapi permasalahan lainnya, kemunduran kualitas kepemimpinan yang dialami kerajaan ini. Sejak pemerintahan Osman pada awal 1300-an hingga masa keemasan zaman Sulaiman pada pertengahan 1500-an, Sultan Ottoman diharapkan memimpin pasukan dalam pertempuran, mengurus pemerintahan melalui Yazir, menetapkan hubungan dengan kerajaan lain, dan mempertahankan Islam sebagai khalifah dunia Islam. Dimulai pada Salim II, anak Sulaiman, banyak sultan lebih memilih menghabiskan waktu dalam kemewahan istana daripada terlibat di pemerintahan kerajaan itu sendiri. Para sultan yang pernah memimpin pasukan dalam pertempuran dan berperang bersama tentaranya sanggup membangkitkan semangat saat prajurit Ottoman berderap melintasi Anatolia, Balkan, dan gurun Timur Tengah. Tetapi sejak akhir 1500-an, Sultan akan menunjuk wakil untuk memimpin pasukan, sementara mereka menikmati kekayaan di Istanbul. Pada 1600-an dan 1700-an, keberuntungan kerajaan tak bergantung pada kemampuan sultannya, tetapi pada wazir agungnya. Ahmad I mungkin bertujuan melindungi dinasti ini dari perang saudara yang begitu mahal ongkosnya.
Tetapi hasil reformasi yang dilakukan membuat dinasti Ottoman tak mampu menghasilkan sultan yang cakap dalam kurun 1600 dan 1700-an. Masalah yang lebih jauh mengusar di kerajaan Ottoman sepanjang masa kemundurannya. Selain di bidang ekonomi dan militer, berkaitan dengan situasi ekonomis Eropa sejak 1500-an, negara-negara Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris memimpin penjelajahan ke dunia baru dan menguras kekayaan dengan sistem merkantilisme yang menandakan pada pengumpulan emas dan perak dalam jumlah besar. Secara intelektual, kerajaan ini stagnan pada 1600-an dan 1700-an. Setelah sekian abad keunggulan Islam di bidang ilmu pengetahuan, saat Eropa berusaha melewati abad kegelapan, para ilmuwan otonom cenderung meremehkan kemajuan intelektual Eropa. Mereka hampir tak bisa disalahkan atas hal ini, karena Eropa memang susah payah menghasilkan prestasi ilmu pengetahuan sejak kejatuhan Kekaisaran Romawi. Kenyataannya pada abad ke-8 berakhir pada 1600-an. Renaissance dan pencerahan selanjutnya memadu era baru intelektualitas Eropa dan ironisnya didorong oleh penerjemahan karya-karya Islam berurut beratus-ratus tahun di kota utama Eropa. Meskipun semua faktor ini bergabung untuk melemahkannya, kerajaan Ottoman tetap menjadi salah satu kerajaan terkemuka di Eropa dan di Timur Tengah pada 1600-an dan 1700-an. Pertumbuhan yang luar biasa dalam 300 pertama begitu hebat sehingga tantangan militer, ekonomi, politik, dan intelektual yang dihadapi Ottoman pada masa kemerdekannya tak dapat sepenuhnya dihapuskan oleh capaian yang ada. Bentuk fundamental kerajaan harus berubah dan beradaptasi dengan kenyataan geopolitik yang baru. Yang paling penting adalah hubungan antara Ottoman dan negara-negara Eropa lainnya. Para wazir cukup pragmatis untuk menyadari bahwa konflik tanpa akhir dengan tetangga-tetangga barat akan berujung bencana. Hubungan antagonis Ottoman dengan Eropa pun mulai pudar saat para wazir mengerti era ekspansi sudah berakhir menjelang 1600-an. Tak ada yang lebih terang benderang dibandingkan periode tulip yang berlangsung antara 1718 dan 1730. Pada masa itu, Wazir Agung Ottoman, Nevzat Hirili Damat Ibrahim Pasha membuat rencana baru dengan Eropa yang ditandai dengan hubungan dagang dan perpaduan budaya. Gaya artistik Eropa, terutama barok, diadopsi oleh Ottoman dan dilebur dengan gaya tradisional Islam hingga menciptakan tampilan yang baru yang khusus. Perjanjian ini menghasilkan penyerahan Serbia pada kerajaan Australia 1718, usaha merebut wilayah kembali yang malah menyebabkan kehilangan daerah yang lebih banyak, benar-benar menunjukkan situasi yang sedang dihadapi Ottoman. Beberapa dekade perdamaian yang diikuti peperangan membawa malapetaka dengan Rusia dari 1768 hingga 1774. Penyerahan ini awalnya saling menguntungkan karena memperkuat ikatan dagang di antara kedua kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Namun, saat Ottoman mengalami kemunduran, penyerahan ini muncul dalam bentuk baru. Sebagai balasan atas dukungan diplomatik yang sangat dibutuhkan, Ottoman setuju memberikan yurisdiksi khusus bagi warga negara Prancis di wilayah Ottoman. Selain itu, mereka berhak memperluas hukum Prancis kepada warga Ottoman manapun yang diinginkan. Hasilnya, orang Kristen di kerajaan ini mendapat dukungan ekonomi yang sangat besar. Mereka mendapatkan perlakuan istimewa dari Prancis dan melindungi mereka secara politis, kemudian memilih berdagang secara eksklusif dengan mereka. Akibatnya, sebagian besar perdagangan luar negeri Ottoman benar-benar berada di luar kendalinya. Dan yang lebih buruk lagi, penyerahan hak ini harus diperbaharui, bahkan diperkuat sepanjang 1700-an. Saat Ottoman butuh dukungan diplomatik Prancis demi menghindari perpisahan wilayah ke Australia dan Rusia, kenyataan bahwa kerajaan Ottoman bersedia menyerahkan kedaulatan di wilayahnya sendiri menandakan betapa lemahnya mereka menjelang abad ke-18. Reformasi liberal. Menjelang 1800-an, tampak jelas bahwa kerajaan Ottoman harus melakukan reformasi agar tetap bertahan. Serangkaian Sultan yang berkuasa pada abad ke-19 berusaha mengambil sebagian kendali administrasi daripada Wazir Agung berjalan dengan reformasi kerajaan di seluruh Eropa.
Mahmud II menjadi sultan pertama yang melakukan reformasi. Ia mereorganisasi pemerintahan Ottoman menjadi lebih bergaya Eropa. Alih-alih menyaingi wazir dengan intrik dan birokrasi istana yang kompleks, para menteri diangkat untuk mengawasi departemen luar negeri, dalam negeri, hukum, pendidikan, dan lainnya. Reformasi berlanjut dan dipecat oleh anak Sultan Mahmud, yaitu Abdul Majid I dan Abdul Aziz. Masa kekuasaan Abdul Majid mengantarkan era yang dikenal dengan Tanzimat, bahasa Turki untuk reorganisasi. Hampir tak ada aspek pemerintahan dan kehidupan sosial Ottoman yang tak tersentuh Tanzimat. Negara-negara Eropa dianggap sebagai model berharga untuk ditiru dan para ahli didatangkan dari Eropa untuk mengarahkan perubahan yang diyakini sangat diperlukan. Akan tetapi, dengan pengenalan sikap sekuler Prancis, pengetahuan ilmiah dan keagamaan dipisahkan. Ilmu pengetahuan dianggap yang lebih bernilai. Hasilnya, generasi baru Ottoman menghargai karir dalam bidang rekayasa dan kedokteran lebih dari seni liberal dan studi keislaman. Bagi pelaku reformasi dan pendukungnya, seluruh pembaruan organisasional ini diperlukan agar kerajaan Ottoman bisa berfungsi efektif pada 1800-an. Pertumbuhan sekularisme dalam negara Ottoman menemui tantangan dari elemen yang lebih konservatif. Semenjak awal, Ottoman membanggakan diri sebagai wakil dan pelindung Islam. Osman mampu menjadi Ghazi populer dengan memimpin serangan Islam melalui Kekaisaran Bizantium Kristen. Mehmed II memenuhi ramalan Nabi tentang mengislamisasikan Konstantinopel. Salim I membawa kekhalifahan ke Istanbul. Bebarengan dengan pemikiran sekuler yang datang bersama pencerahan nasionalisme, menjadi kekuatan intelektual yang kuat pada abad ke-19. Orang-orang Eropa di seluruh benua itu mulai mengalahkan gagasan kerajaan pan-etnis tradisional dan memilih negara-negara bangsa yang didominasi oleh kelompok etnis atau bahasa yang sama. Bagi Ottoman, yang diisi bangsa Turki, Arab, Kurdi, Armenia, Yahudi, Serbia, Bosnia, Yunani, dan banyak etnis lain. Konsep nasionalisme ini menjadi masalah. Saat Yunani berhasil merdeka dari Ottoman pada 1830, ancaman nasionalisme menjadi nyata. Kelompok etnis lain dalam kerajaan ini bisa menuntut kemerdekaannya sehingga menyebabkan pembongkaran kerajaan habis-habisan. Di bawah gagasan ini, seluruh warga negara Ottoman apapun agama atau etnisnya dianggap setara. Reformasi hukum era Tanzimat telah menjamin hal tersebut, tetapi sekarang seluruh kelompok etnis dan agama didorong untuk mengenali diri sebagai bagian Ottoman. Akan tetapi kenyataan otonomisme gagal menyatukan rakyat dalam satu identitas. Kapitulasi pada negara Eropa menyebabkan orang Kristen mendapatkan keunggulan ekonomi yang sangat besar, yang tak dimiliki orang Islam. Sekarang, atau orang Islam bahkan tak memiliki keunggulan hukum atau sosial apapun. Era Tanzimat berlangsung sampai 1876. Reformasi periode ini gagal memperlambat kemunduran negara Ottoman. Keuangan otonom masih berantakan. Sedangkan pejabat pemerintahan berpendidikan barat yang dikenal sebagai Ottoman Muda meyakini kegagalan Tanzimat itu karena kurang liberal. Mereka semakin mendorong sekularisme Eropa dan membatasi kekuasaan sultan lebih jauh. Faksi kuat ini memberhentikan Sultan Abdul Aziz pada 1876 dan menggantikannya dengan keponakannya, Murad V. Sultan baru ini lebih tidak kompeten dibanding pendahulunya dan patah semangat hanya beberapa bulan kemudian. Kemudian ia dipecat dan digantikan saudaranya Abdul Hamid II. Perubahan kesultanan oleh para wazir ini menyebabkan majunya pimpinan yang dapat melanjutkan reformasi liberal pada era Tanzimat, tetapi kekuasaan Abdul Hamid II tak berjalan sesuai rencana. Pan-Islamisme. Abdul Hamid mungkin menjadi salah satu sultan Ottoman yang paling siap selama berabad-abad. Sistem penjaraan mewah dalam harem yang diawali Ahmad I telah lenyap pada abad ke-19. Sebagai pangeran, Abdul Hamid bisa berpergian ke Eropa dalam bagian delegasi diplomatik. Ia pun sangat terpelajar. Seorang pemimpin yang cakap memang sangat dibutuhkan saat ia naik tahta. Perang Russo-Turki pada 1877 sampai 1878 berujung pada kemerdekaan Rumania, Serbia, dan
Montenegro, serta otonomi Bulgaria di bawah kerajaan Ottoman. Sisa-sisa kendali Ottoman di Balkan secara perlahan lenyap. Dukungan dari Inggris pada 1870-an tetap menegakkan Ottoman karena melihatnya sebagai penyangga efektif melawan imperialisme Rusia. Walaupun berjanji meneruskan reformasi Tanzimat liberal, Abdul Hamid membawa kerajaan menuju arah baru, reformasi yang berusaha membatasi kekuasaan sultan dan mengalihkannya ke parlemen ditinggalkannya. Abdul Hamid berusaha mengembalikan kekuatan tradisional ke kesultanan. Sejalan dengan kekuasaan Sultan, Abdul Hamid mengembalikan aspek dinasti Ottoman yang telah terlupakan. Kekhalifahan Ottoman telah memegang gelar khalifah sejak Salim I menaklukkan Mesir pada 1517, tetapi jarang digunakan. Bagi Abdul Hamid, posisi sebagai ahli waris jabatan yang dimulai oleh Abu Bakar itu sangat penting. Gelar ini signifikan karena dengan kehilangan wilayah Kristen Balkan, Kerajaan Ottoman sekarang menjadi negara dengan minoritas Muslim, orang Turki, Arab, dan Albania, dan kelompok Islam lain dalam kerajaan yang didatangi oleh pengungsi Muslim yang diusir oleh kekuatan Kristen di Eropa. Mengumpulkan warga negara dalam identitas Islam untuk bersumpah setia kepada khalifah lebih mudah daripada identitas Ottomanisme ciptaannya. Pra-Islamisme sangat didukung selama masa kekuasaannya, karena ia berharap bisa memberikan energi baru ke dalam pergerakan Ottoman, sambil berharap menyatukan semua Muslim dalam gagasan pan-Islam. Abdul Hamid mengadakan serangkaian proyek yang bertujuan mengembalikan bentuk Islam ortodoks yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tanzimat, jalur kereta api dibangun melintasi kerajaan, tetapi yang terpenting adalah jalur Hijaz yang membentang dari Istanbul ke Madinah. Tujuan pan-Islame Abdul Hamid sesuai dengan aspek non-sekular Tanzimat dan reformasi yang bertujuan memperkuat kerajaan terus berlangsung. Wazir Agung ditunjuk dengan tujuan mereorganisasi birokrasi pemerintahan agar lebih efisien dan kompetitif menghadapi kekuatan Eropa. Selama masa kekuasaannya, pendapatan meningkat dan korupsi menurun. Penasihat militer Jerman dipanggil untuk memodernisasi dan melatih pasukan Ottoman. Sementara itu, kapal-kapal perang didatangkan dari Inggris, Prancis, dan Amerika. Pendidikan diperluas di seluruh negeri. Sekolah dasar dan menengah didirikan untuk menyaingi sekolah asing yang didanai minoritas Kristen. Pada 1909, Abdul Hamid diberhentikan oleh perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Turki Muda. Dengan dukungan orang Kristen dan Turki dan diilhami liberalisme sekuler Eropa, Turki Muda berhasil mengakhiri 30 tahun masa kekuasaan Abdul Hamid dan memerintahkannya yang berorientasi Islam. Akan tetapi mereka memilih untuk tak mengakhiri kesultanan. Hingga 30 tahun berikutnya, dua sultan masih memimpin, tetapi hanya sebagai boneka tanpa otoritas. Kekuatan sesungguhnya dalam sejarah Ottoman berikutnya berada di tengah Turki Muda. India. Setelah puncak kekuasaan Mughal di India yang terjadi selama masa pemerintahan Aurangzeb, bentuk kerajaan yang terpusat mulai terurai. Sejak awal, Mughal mampu membuat pemerintahan lain menjadi bawahan dan sama sekali tidak menyingkirkannya seperti yang cenderung dilakukan Ottoman. Bahkan pada masa kejayaannya, Mughal terdiri atas gabungan beberapa raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan pada kekaisaran. Kesetiaan ini memudar bertahun-tahun setelah kematian Aurangzeb. Alasan utamanya, perang suksesi yang menggoncangkan kerajaan. Dengan otoritas terpusat yang mulai tak stabil, para pemimpin lokal mulai bersikap sebagai pemerintahan merdeka. Mereka masih menerima otoritas Mughal sebagai maharaja, tetapi dalam keseharian Mughal hampir tak ada hubungan apapun dengan provinsi. Ketika kerajaan secara keseluruhan mulai tercerai menjadi negara merdeka sepanjang 1700-an, ketidakstabilan merajalela, seperti mengulangi periode Taipa di Andalusia. Kerajaan kecil yang dipimpin Raja Hindu dan Islam mulai bangkit dan berusaha menjadi kekuatan dominan baru di anak benua India. Pashtun, Bengali, Sikh, Hindu Marita, bahkan Inggris secara aktif berjuang meraih kesuksesan dalam masa pasca Aurangzeb India. Ketika negara-negara di India jatuh dalam
usahanya berkuasa pada abad ke-18, Inggris masuk di tengah keributan tersebut. British East India Company, etnis dagang yang telah berbisnis di India sejak awal 1600-an, memanfaatkan perpecahan di seluruh India untuk memperluas kendali anak benua ini. Dalam beberapa dekade, Inggris mampu meningkatkan posisinya di India untuk mendapatkan hak dagang di sebagian besar India. Selain sebagai paraniks pajak dan penasihat pemerintah di sepanjang pantai Samudra Hindia, Inggris bahkan berhasil mengusung pemerintahan pilihan mereka di Bengali pada 1757 dengan memanfaatkan partai politik di wilayah tersebut demi keuntungan mereka. Hak dagang bebas Inggris menghancurkan kompetisi ekonomi pedagang lokal, timbul monopoli atas berbagai barang dan kerajinan yang dapat dieksploitasi dari penduduk lokal demi keuntungan. Inggris yang giat memastikan agar Mughal tak mampu bangkit menjadi kekuatan utama, cenderung memilih pedagang Hindu dibanding pedagang Islam. Maka kaum Hindu mendapatkan keunggulan besar daripada kaum Islam. Selain itu, wilayah-wilayah yang dikuasai Islam di utara adalah tanah subur bagi Inggris untuk mengembangkan kekuatannya. Berlawanan dengan Hindu di selatan, tempat Mysore mampu menahan pergerakan laju Inggris pada 1700-an. Dalam setiap aspek, pemberontakan ini berujung kegagalan di India, tetapi juga mempercepat berakhirnya kekuasaan East India Company di anak benua tersebut. Pemerintahan Inggris memilih untuk menyita tanah perusahaan ini dan menguasai India sebagai entitas imperial yang dikenal sebagai Raja Inggris. Walaupun orang Islam dan Hindu sama-sama terlibat dalam pemberontakan, orang Islamlah yang paling disalahkan. Akibatnya, status sosial mereka di India harus tenggelam. Selain itu, di bawah kekuasaan Inggris, kerajaan Mughal yang saat itu tinggal nama secara resmi dihapuskan sebagai hukuman atas dukungan Raja Bahadur Shah II dan pemberontakan tersebut. Baru pada 1947, seiring pendirian negara Pakistan, Islam sekali lagi menguasai anak benua India, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Imperialisme Eropa yang mampu memainkan peran langsung di wilayah-wilayah yang lebih jauh dari pusat kekuasaan Islam tradisional di Istanbul dan Delhi. Kerajaan Ottoman dan Mughal tetap mampu mempertahankan otonomi untuk sementara karena kekuatan besar mereka pada masa lalu, tetapi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di pinggiran dunia Islam tak berdaya menghadapi serangan Eropa. Inggris, Prancis, Rusia, dan Belanda mampu menaklukkan penduduk Islam dan memasukkannya ke dalam wilayah jajahan mereka yang terus berkembang. Pada abad berikutnya, tradisi penyerangan dan pertahanan muncul di Mediterania antara Islam di pantai utara Afrika dan kekuatan angkatan laut Eropa yang terus tumbuh. Eropa menganggap Afrika Utara sebagai perompak yang bermarkas di kota-kota pelabuhan seperti Aljazair, Tunisia, dan Tripoli karena bajak laut kasar yang merampok kapal-kapal Eropa yang diturunkan itu. Sementara itu, para pelaut Islam menganggap dirinya pembela wilayah Islam dan orang Eropa adalah bangsa gila perang yang tak berbudaya. Tunisia juga diserang dan ditaklukkan pada 1881. Pada 1911, kerajaan India yang baru bersatu menyatakan perang terhadap Ottoman dan mampu merebut provinsi Tripolitania, Syrianska, dan Freza, yang kemudian disatukan menjadi satu koloni, Libya. Maroko yang terletak jauh di barat Afrika Utara berhasil menahan diri, tetapi wilayahnya terbagi-bagi dan kemudian menjadi protektorat di bawah pengaruh Spanyol dan Prancis. Mesir menjadi kasus unik yang terpisah dari tetangga-tetangganya di sebelah barat. Sebagian wilayah pertanian yang menguntungkan, Prancis telah mengamati sebelum mengusik wilayah lain di Afrika Utara. Napoleon menyerbu daerah kekuasaan otonom pada 1798 untuk melindungi Prancis dan mengacau perdagangan Inggris di wilayah tersebut. Akibatnya, pengaruh Eropa sangat kuat masuk ke daerah kuno ini. Penerus Mehmet Ali melanjutkan kecenderungan terhadap gaya Eropa, dan Eropa membalasnya dengan invasi besar di wilayah tersebut, yang mencapai puncak pada pembangunan terusan Suez pada 1869 oleh Prancis. Peran negara-negara Eropa semakin besar dalam membentuk Mesir, mengacu demonstrasi umum untuk mendukung nasionalisme Mesir
dan melawan dinasti penguasa pada 1880-an. Dengan dalih melindungi investasi finansialnya, pemerintah Inggris dan Prancis menyerbu Mesir pada 1882. Mereka mengalahkan kaum nasionalis dan menyangga dinasti Mehmet Ali. Sejak itu, Mesir berada di bawah penduduk militer Inggris walaupun secara resmi masih menjadi wilayah Ottoman hingga 1914. Eropa menjarah kota-kota besar yang pernah menjadi pusat pengetahuan Islam, terutama Timbuktu. Kemakmuran dan kekuatan Mali abad pertengahan tinggal menjadi kenangan saat Afrika Barat dimasukkan dalam dunia jajahan yang dominasi oleh kekuatan Eropa yang saling bersaing. Dari tempat ini, Osman mengontrol perdagangan partai dan menyisipkan pengaruh besar pada wilayah daratan. Saat itu, rute perdagangan Samudra Hindia hampir tak sepenting perdagangan Atlantik yang didominasi Eropa. Selain itu, Inggris melarang perdagangan budak di daratan, yang menjadi sumber pemasukan utama penguasa. Hal ini semakin memperlemah kontrol Islam pada Afrika Timur, saat pemerintahan Zanzibar tak bisa mengendalikan wilayahnya dengan efektif. Inggris mengambil kesempatan untuk mendirikan protektorat atas keseluruh wilayah tersebut. Sistem pecah belah yang cocok dengan kekuatan imperialis Eropa terbukti manjur mengobrak-abrik pantai Afrika Utara yang pernah makmur dan kuat hingga menjadi sekadar tanah jajahan. Asia Tengah. Asia Tengah, Rusia mengambil peran utama dalam penaklukan wilayah Islam. Rusia telah menaklukkan Tatar Islam di wilayah Volga awal 1500-an, bebarengan dengan ibu kota tradisional di Kazan, meskipun kebijakan penindasan diterapkan oleh Tsar Rusia selama berabad-abad. Masyarakat Tatar muncul kembali dengan kekuatan ekonomi menjelang abad ke-19. Dikelilingi oleh Persia dan Inggris yang mengganggu di selatan, Tiongkok Timur, Rusia mulai mencaplok wilayah-wilayah Asia Tengah pada 1800-an dengan bantuan besar jalur kereta api baru yang menghubungkan wilayah ini dengan pusat kekuatan Rusia di barat. Gerak maju Rusia memberi peringatan bagi Inggris yang menguasai India, sehingga melontarkan serangan ke Afghanistan demi berusaha melawan Rusia. Seluruh konflik dan persaingan antar kedua kekuatan ini memecah belah Islam Asia Tengah dan dikenal sebagai pertandingan besar. Meski Rusia atau Inggris tak mampu menaklukkan Persia, keduanya memberi pengaruh sangat besar bagi negara tersebut. Dinasti Qajar, penerus Safavid sejak akhir 1700-an, semakin jatuh di bawah pengaruh Rusia yang menekan perbatasan utara. Rusia menegosiasikan perjanjian dengan Persia untuk mendapatkan hak istimewa di bidang politik dan ekonomi. Mirip dengan kapitulasi di Ottoman, Rusia pun melenggang ke Teheran. Penjajah komersial ini tak ragu menggunakan kekuatan militer untuk memperluas peluang perdagangan. Pada 1641, Belanda memaksa Portugis keluar dari pelabuhan penting di Malaka yang telah didudukinya sejak 1511. Pada 1621, Belanda membantai lebih dari 10.000 orang di Kepulauan Banda dalam usahanya menguatkan kendali atas hasil panen pala di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, abad ke-19 menjadi saksi kekalahan kekuatan politik Islam di seluruh dunia. Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, dan lainnya mengambil keuntungan dari kekuatan Eropa yang terus tumbuh. Tak diragukan lagi bahwa dalam banyak hal, orang Eropa meyakini dirinya layak menguasai dunia karena pemerintahan yang tercerahkan, kekuatan ekonomi, serta militer yang terorganisasi rapi. Menaklukkan dunia dan mengajarkan cara hidup barat kepada pribumi adalah tanggung jawab kulit putih, seperti ditulis Rudyard Kipling. Dengan perasaan unggul secara budaya dan peradaban, penjajah Eropa benar-benar tidak peduli terhadap kebudayaan lokal. Ini mengakibatkan pengabaian akan sejarah Islam. Bahkan pada abad ke-19, ketertarikan bangsa Eropa pada dunia timur mencapai puncak. Buku tentang Nabi, sejarah Islam, dan keyakinan Islam diterbitkan di berbagai kota besar di Eropa. Secara sewenang-wenang, penjajah Eropa menarik garis batas tanpa mempertimbangkan identitas lokal atau sejarah politik dalam upaya memecah belah modal politik Islam dan menjadikan wilayah ketaklukan lebih mudah diatur serta dikuasai. Sepotong demi sepotong, dunia Islam dikuasai oleh Eropa.
Dengan demikian, menjelang pecah Perang Dunia Pertama pada 1914, sebagian besar orang Islam berada di bawah kekuasaan asing. Sejumlah pertanyaan besar muncul di benak kalangan umat Islam. Saat itu, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dan apa akibatnya bagi masa depan Islam di dunia modern? Orang-orang yang berusaha menjawab pertanyaan ini akan mempelopori upaya kebangkitan Islam, berusaha membalikkan arus pasang Eropa, mempertegas kembali dominasi dunia Islam.